Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdinand Zikri dengan NIM C1C0182217 akan mempresentasikan tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi berkaitan erat sebab akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi di dalam anggaran yang akan dijadikan pedoman kerja di waktu mendatang. Selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran tersebut dari hari ke hari sehingga dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Data realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk penilaian evaluasi kerja perusahaan. Dengan membandingkan data akuntansi dan data anggaran, dapat nilai sukses atau tidaknya perusahaan. Jadi, akuntansi sangat bermanfaat untuk menunjang fungsi pengawasan kerja dari anggaran. Yang berikutnya, berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan. Anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Anggaran merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Yang berikutnya, pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran antara lain: yang pertama penetapan tujuan, yang kedua implementasi, yang ketiga pengendalian dan evaluasi kinerja. Berikutnya konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. A. Tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang terkadang mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan anggota organisasi yang dominan. B. Keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan organisasi dengan sub-sub unit dan anggota-anggota yang berpartisipasi akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. D. Manfaat partisipasi. Manfaat dari partisipasi yang berhasil antara lain partisipan menjadi terlibat secara emosi bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Yang batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan memiliki keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan anggaran mereka. Kekuasaan ini memiliki konsekuensi yang disfungsional bagi organisasi itu. Yang selanjutnya, tahap implementasi. Anggaran diimplementasi melalui komunikasi kepada karyawan kunci dalam organisasi. Hal ini menginformasikan kepada mereka mengenai harapan manajemen, alokasi sumber daya, kuota produksi, dan tenggang waktu. Semua karyawan harus melihat anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, bukan sebagai beban atau senjata manajemen. Yang berikutnya, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja,
kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengidentifikasikan kinerja di atas anggaran. Yang berikutnya, relevansi konsep ilmu keberlakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak dari lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Lingkungan kerja mempengaruhi perilaku sehingga mempengaruhi proses perencanaan. Tindakan manajemen mendorong perilaku karyawan dan respon karyawan bisa menerima atau menolak. Faktor yang mempengaruhi lingkungan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan struktur organisasi. B. Gaya kepemimpinan. C. Stabilitas lingkungan organisasi. Berikutnya, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dapat menimbulkan dampak psikologis langsung pada karyawan. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Hal ini memiliki implikasi negatif seperti kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja bawahan terhadap unit pertanggungjawaban mereka dan akan menimbulkan kesenjangan atau slack. Oleh karena itu, diperlukan adanya monitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan untuk mengurangi dampak negatif dari penyusunan anggaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.